Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga alhamdulillah ya, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita semua untuk mendekatkan diri kepadanya, yaitu dengan bermajelis ilmu. Dan alhamdulillah juga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keistiqomahan kita semua setelah lepasnya bulan Ramadan, ya, yang dimana biasanya seseorang kalau sudah bulan Ramadan itu datang atau muncul sindrom Ramadan, ya, atau Ramadan sindrom. Itu apa? Rasa futur. Karena di waktu bulan Ramadan rajin banget baca Quran, rajin banget sholat sunnah, ya, mungkin juga rajin bermajelis ilmu. Tapi kemudian apa? Setelah bulan Ramadan, Masya Allah, hilang semuanya, ya, terkena penyakit futur, bosan dalam melakukan ketaatan. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ya ternyata masih memberikan kekuatan kepada kita semua istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang paling terbaik bagi kalian semua. Ya, dalam segala aspeknya. Aspek ibadah, aspek akhlak, ya, muamalah, pensucian hati dan lain sebagainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladannya. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, sementara dia dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita ya mengenai sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, kalau tidak salah, Pak. Karena kalau tidak salah, Pak, benar, Masya Allah. Ya, sudah sampai mana kita, Pak? Lupa. Ya, sudah sampai mana kita? Kalau tidak salah, benar. Sampai mana kita? Perang Badar, Masya Allah. Perang Badar sudah lewat, kita masih aja susah move on dari perang Badar antum, Masya Allah. Ya, perang Uhud. Ya, kita sudah di perang Uhud, Masya Allah. Ya, dan bahkan kita pun juga sudah menjelaskan persiapan-persiapan yang dilakukan oleh oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, dan juga persiapan-persiapan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ya, di mana orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu padang perang Uhud, mereka membawa pasukan sebanyak 3.000 orang. Ya, sebanyak 3.000 orang dengan persenjataan yang lengkap, dengan unta yang begitu banyaknya, ya, dan kebutuhan-kebutuhan atau barang-barang harta yang begitu banyak mereka bawa. Bahkan pada waktu itu mereka juga membawa para wanita
Ya, agar apa tujuannya? Agar menyemangati para pasukan kafir Quraisy tersebut dan agar mereka tidak mundur dari peperangan. Karena apa? Ada wanita, takut, malu, kan seperti itu. Ya. Itu persiapan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy dikomandoi oleh siapa? Oleh Abu Sufyan. Ya, dan pasukan kanannya dipimpin langsung oleh siapa? Oleh Khalid bin Walid, yaitu pasukan berkudanya pada kita. Adapun kaum muslimin sendiri, ya, persiapan yang telah mereka lakukan yaitu apa? Menyiapkan pasukan kaum muslimin yang berjumlah berapa, Pak? Berapa? 1.000 orang, Pak. Ya. 1.000 orang. Ya, yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud tersebut. Ya. Dengan persenjataan tentunya yang tidak lengkap. Ya. Dengan pasukan kudanya yang apa adanya. Nah, dan tentunya para wanitanya tidak dibawa. Ya, karena nggak perlu. Mereka tidak perlu disemangati dengan seperti hal yang seperti itu. Semangatnya kaum muslimin itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu harus disemangati oleh para wanita. Itu nggak perlu. Nah, ya. Nah, pada kita apa? Kaum muslimin sudah menyiapkan 1.000 orang. Namun ketika sudah berhadap-hadapan ya dengan orang-orang kafir Quraisy pada itu, ada salah seorang gembongnya munafik. Kita sedikit flashback ya. Ya, salah seorang gembong munafik yang bernama siapa? Lupa lah. Masya Allah ya. Yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, ini gembong munafik. Yang pada waktu itu dia memainkan peranannya, di mana pada waktu itu dia memprovokasi dan menghasut kaum muslimin untuk meninggalkan perang Uhud tersebut. Dengan alasan apa? Dengan alasan seharusnya pada waktu itu mereka memilih cara untuk defense, yaitu bertahan hanya di kota Madinah saja. Ya, nggak perlu harus keluar ke wilayah Uhud. Ya, lalu kemudian dia mengatakan kalau seperti ini bukan perang namanya, kata dia. Ini bunuh diri kalau seperti ini. Dia katakan kepada orang-orang. Sehingga akhirnya benar pada waktu itu, Pak, nggak tanggung-tanggung orang yang terprovokasi sebanyak berapa orang? 300 orang. Masya Allah ya. 300 orang. Dan 300 orang itu sejumlah pasukan kaum muslimin di perang Badar. Sorry itu ya. Gitu ya. Jadi dengan 300 orang saja kaum muslimin itu bisa menang dalam perang Badar melawan 1.000 orang pada waktu itu. Nah, 300 ini apa? Mundur, Masya Allah. Itu artinya benar-benar berpengaruh besar harusnya, Pak. Ya, bahkan setiap satu orang dari kaum muslimin itu benar-benar apa? Sangat berpengaruh. Ya, sangat berpengaruh. Dan kita akan lihat nanti bagaimana salah seorang dari kaum muslimin itu mempunyai pengaruh yang begitu besar di dalam peperangan. Itu bisa kita lihat. Ya. Siapa? Nah, ini Masya Allah. Nah, ketika apa tadi? Pasukan kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy sudah berhadapan-hadapan, ya, di mana kaum kafir Quraisy jumlahnya 3.000 orang, kaum muslimin itu berjumlah berapa tadi, Pak? 700 orang. Ya, 700 orang. Maka kemudian pemicu dari peperangan tersebut atau pemicu dari mulainya perang Uhud tersebut, ketika ada salah seorang dari komandan pemegang panjinya pada itu. Ya, pemegang panji atau benderanya pada itu. Pak, kalau pemegang panji atau bendera itu mempunyai kehormatan yang besar di dalam perang, Pak. Ya. Nah, orang ini pemegang panji ini, dia keluar pada itu dari pasukannya, kemudian dia menantang,
Ya, dia dengan seekor untanya, dia naik seekor untanya, kemudian dia keluar dari pasukan tersebut, lalu kemudian menantang kaum muslimin untuk berduel. Dan namanya adalah Thalhah bin Abi Thalhah al-Abdari. Ya, Thalhah bin Abi Thalhah al-Abdari. Yang terkenal di antara kaum muslimin bahwasanya orang ini digelari dengan apa? Mesin perang, Pak. Masya Allah ya. Artinya ini jago, Pak. Jago bertarung, ya, jago berperang. Sehingga pada waktu itu ketika dia menantang berduel kaum muslimin, sempat sebagian kaum muslimin gak mau. Karena apa? Karena mereka mengetahui keberanian, kekuatan dan jagonya siapa? Thalhah bin Abi Thalhah ini. Ya, sehingga akhirnya keluarlah salah seorang dari kaum muslimin yang terkenal pula dengan keberaniannya, yang terkenal juga dengan apa? Kejagoannya, ya, kedahsyatannya dan juga kekuatannya di dalam dunia Islam. Yaitu siapa? Zubair bin Awam. Pak, ya, Zubair bin Awam. Nah, di mana Zubair bin Awam ini, ya, telah digelari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam sabdanya, "Inna likulli nabiyyin hawari." Sesungguhnya setiap nabi itu mempunyai sahabat setianya. Wa hawariya az-Zubair. Sedangkan sahabat setiaku adalah siapa? Zubair bin Awam. Ya, di mana Zubair bin Awam ini pula yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya marahnya bagaikan seekor singa, lalu kemudian ketika dia menyergap itu bagaikan seekor harimau. Pak, ya. Dan bahkan, ya, bahwasanya Zubair bin Awam ini, ya, terkenal dalam dunia Islam bahwasanya dialah orang yang pertama kali menghunuskan pedangnya di dalam dunia Islam. Nah, nanti kita akan ceritakan, ya, tentang Zubair bin Awam. Nah, ketika itu apa? Benar Pak Park itu, ya. Maju Zubair. Pada waktu itu ketika Zubair melihat Thalhah bin Abi Thalhah di atas untanya, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib tadi, langsung tuh, ya, berlari Zubair bin Awam lalu kemudian menyergap Thalhah bin Abi Thalhah, langsung naik ke atas untanya, dirubuhkan untanya tersebut, lalu kemudian dijatuhkan pula Thalhah bin Abi Thalhah. Lalu segera Pak, diinjak Thalhah bin Abi Thalhah, lalu kemudian disembelih kepalanya. Pak, mesin perang, Masya Allah ya, mesin perang, ya, hanya kemudian apa? Hanya tumbang dengan berapa? Satu ronde itu Pak ya, satu ronde itu. Benar Pak, ya, langsung disergap oleh siapa? Zubair bin Awam, dijatuhkan untanya, dijatuhkan orang tersebut, diinjak lalu kemudian disembelih. Kelar. Pak, ya, sekali lagi kita katakan itu mesin perang. Itu kedahsyatan Zubair bin Awam. Dan tadi kita kembali, ya, kita kembali Pak. Bagaimana Zubair bin Awam tadi terkenal sebagai apa? Orang yang pertama kali menghunuskan pedangnya dalam dunia Islam. Tahu kisahnya Pak? Tahu kisahnya? Enggak lah. Sorry itu ya. Masya Allah. Pak, ya, pada waktu itu bahkan Zubair bin Awam menghunuskan pedang tersebut ketika kaum muslimin masih di kota Mekah. Artinya pada waktu itu kaum muslimin belum mempunyai kekuatan sama sekali, dan Zubair bin Awam pun masih menjadi seorang pemuda kecil. Dan itu gimana kisahnya? Yaitu ketika itu tersebar isu bahwasanya apa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dibunuh oleh seseorang. Pak, tersebar isu. Maka seketika pada waktu itu Pak, Zubair bin Awam mengeluarkan pedangnya lalu kemudian menghunuskan pedangnya mengitari kota Mekah tersebut dan mencari orang yang telah apa? Membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicari Pak, ditenteng tuh pedang tersebut. Ya, ketika Zubair bin Awam menenteng pedang tersebut, tiba-tiba dari samping
Ada yang mengatakan, ya Zubair, apa yang ingin engkau lakukan? Ya, maka Zubair pun langsung mengatakan, saya ingin membunuh orang yang telah membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh Zubair belum sadar, Pak. Ternyata siapa yang bertanya tadi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ternyata yang bertanya kepada Zubair tadi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian apa, setelah mendengar lagi, oh ternyata Rasulullah, baru kemudian Zubair bertanya, ya Rasulullah, saya mendengar bahwasanya engkau telah engkau telah dibunuh. Dan saya ingin membunuh orang yang telah membunuh engkau ya Rasulullah SAW. Masya Allah. Nah, akhirnya apa? Terkenalah dengan ini, ya, dengan keberanian Zubair bin Awam ini, yang pada itu bahkan kekuatan kaum muslimin masih belum ada, ya. Disebut bahwasanya orang yang pertama kali menghunuskan pedangnya dalam dunia Islam adalah siapa? Zubair bin Awam. Pak, sekali lagi. Ya, Zubair bin Awam yang dikatakan oleh Umar bin Khattab dan juga para sahabat lainnya bahwasanya dia setara dengan 1000 orang, Pak. Masya Allah. Kita setara dengan berapa orang, Pak? Ya, Allahu Akbar, Pak. Ya, satu orang yang tadi kita katakan. Lihat ya, betapa berpengaruhnya satu orang di dalam dalam dunia Islam, dalam peperangan tersebut. Ya, satu orangnya setara dengan 1000 orang. Itulah Zubair bin Awam. Dan ini pun bisa kita lihat, Pak, ya. Ketika apa? Ketika dalam perang Hunain. Ya, ketika dalam perang Hunain pada waktu itu. Ya. Di mana pada waktu itu kaum muslimin setelah menaklukkan kota Mekah, itu yang terkenal dengan Fatu Mekah. Lalu kemudian ternyata ada orang-orang kafir yang lainnya yang ingin melawan kaum muslimin, yaitu dari kabilah Hawazin dan Saqif, Pak, gitu. Ya. Jumlah mereka banyak, Pak. Jumlah kaum muslimin juga banyak. Ya. Jumlah kaum muslimin pada waktu itu sebanyak 12.000 orang. Ya. Sedangkan jumlah orang kafirnya sebanyak berapa? 24.000 orang. Masya Allah, ya. Ya. Tapi pada waktu itu kaum muslimin merasakan, oh, dengan pasukan sebesar ini kita pasti akan menang, Pak. Oh, sempat tuh tersebut, ya, terucap oleh kaum muslimin, wah, kita dengan pasukan seperti ini pasti akan menang. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW pada waktu itu. Ya, di mana kaum muslimin sudah terlena dengan banyaknya pasukan, sementara selama ini kemenangan mereka bukan karena banyaknya pasukan, tapi apa? Karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah sebutkan dalam firman-Nya, apa kata Allah? Laqad nasarakumullah fi mawatin katsirah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan bantuan kepada kalian, memberikan pertolongan kepada kalian dalam setiap waktu, dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai peperangan. Yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum. Perang Hunain, ketika kalian merasa takjub dengan jumlah kalian yang begitu banyaknya, lam tughni ankum syai'a, tapi banyaknya jumlah tersebut tidak memberikan manfaat kepada kalian, Pak. Masya Allah, ya. Jadi tersebut waktu itu, ya. Maka kemudian apa? Di awal-awal peperangan sempat, Pak, kaum muslimin mau kalah. Karena apa? Tiba-tiba kaum muslimin yang pada waktu itu sampai ke Hunain, lalu kemudian langsung diserang oleh siapa? Pasukan kafir tadi dengan pasukan panahnya pada waktu itu. Kocar kacir kaum muslimin. Ya, tapi kemudian ketika kocar kacir seperti itu, Rasulullah SAW kemudian apa? Dengan gagah beraninya keluar, lalu kemudian menyemangati kembali kaum muslimin. Dipanggillah seluruh kaum muslimin. Ya, diperintahkan kepada Abdullah bin Abbas untuk berteriak sekuat-kuatnya, memanggil siapa? Memanggil kaum muslimin yang dulu pertama-tama kali masuk Islam.
ya, yang mereka berbaiat di Baiatul Ridwan. Kemudian apa? Orang-orang Ansornya, orang-orang Muhajirinnya, semua dipanggil. Dan ketika mereka mendengar panggilan Rasulullah SAW pun kemudian apa? Mereka menyatu kembali. Dan Allah katakan wa anzalallahu sakinah. Ya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan apa? Wa anzalallahu alaikum sakinah. Allah menurunkan ketenangan kepada kalian. Ya, pada kalian. Wa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi walil mu'minin. Allah turunkan ketenangannya kepada rasulnya dan juga orang-orang yang beriman. Wa anzala junudan lam tarawha. Lalu kemudian Allah turunkan pula pasukan-pasukan yang tidak terlihat, yaitu para malaikatnya. Lalu kemudian apa? Diserang lagi oleh kaum muslimin, kocar-kacir lah tuh. Ya, pasukan orang-orang kafir yang sebanyak 24 ribu itu. Pak, Masya Allah. Nah, di sini serunya tentang Zubair bin Awam. Lalu kemudian dikejar tuh orang-orang kafir. Sebagian dikejar oleh sahabat ini, sebagian dikejar oleh sahabat ini, sebagian dikejar oleh sahabat ini, sebagian dikejar oleh Abu Musa al-Asy'ari. Dan kemudian ada satu pasukan ya yang kabur juga, yang dipimpin oleh Duraid bin Simah. Ya, Duraid bin Simah pada itu. Dia kabur membawa pasukan 600 pasukan, lalu kemudian mereka masuk ke dalam benteng kecil. Untuk apa? Menyelamatkan diri mereka, Pak. Masya Allah. Ya. Akhirnya apa? Datang batalion lewat. Dilihat oleh Duraid. Ini orang-orang Bani Khuza'ah. Ya. Nggak perlu takut. Datang lagi lewat batalion yang lainnya yang lewat seperti itu. Kata mereka nggak perlu takut. Lalu kemudian apa? Tiba-tiba ada satu orang berkuda yang bersorban pada itu, bersorban. Dilihat oleh Duraid, pada itu dikatakan, ini siapa? Zubair bin Awam. Dan dia pasti akan melawan kalian. Lalu kemudian apa? Dia pun akan mengusir kalian, ya, membuat kalian meninggalkan dari tempat-tempat kalian ini. Maka kata Duraid, lawan dia dengan gagah berani. Dia pasti apa? Nggak mungkin dia nih pergi. Nggak mungkin dia lewat begitu saja. Dia pasti akan mengusir kalian dari tempat ini. Bener, Pak. Masya Allah. Sendirian. Ya, sendirian Zubair bin Awam. Dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Dia sendirian, lalu kemudian dia melihat kepada pasukan tersebut, lalu dia pun mengatakan, apa-apaan nih pasukan ini? Kenapa mereka kumpul seperti ini? Sementara saya sendiri. Akhirnya mereka keluar, Pak. Ya, sebagian dari mereka mengejar siapa? Zubair bin Awam. Lalu kemudian Zubair pun apa, Pak? Strategi ya. Langsung kemudian apa? Kayak dikejar oleh mereka, tapi kemudian Pak dibunuhlah satu persatu semua Pak pasukan tersebut, ya, dibunuh pasukan tersebut, dan yang dibunuh oleh Zubair bin Awam tersebut itu sebanyak 300 orang, dan termasuk siapa? Duraid bin Simah itu sendiri. Masya Allah, Pak. Ya, satu orang ngebunuh 300. Ya, disebutkan. Itu dahsyat siapa tadi? Zubair bin Awam. Sekali lagi kita katakan, ini kita mungkin sesi ini bercerita tentang Zubair nih kayaknya nih. Ya. Kemudian apa pada itu? Juga, Pak, ya, dalam perang apa? Dalam perang Yarmuk. Masya Allah. Pernah dengar perang Yarmuk, Pak? Pernah dengar? Oh, ini terkenal banget, Pak. Ya. Bahkan itu bahasanya menjadi seolah-olah apa namanya, sejarah kelamnya orang-orang Romawi, atau yang selalu diingat-ingat oleh orang Barat, the Battle of Yarmouk. Nah, seperti itu. Karena apa? Enggak tanggung-tanggung, Pak. Peperangannya, jumlah kaum muslimin berapa? 24.000 atau sebanyak mungkin 30.000. Dan bahkan dikatakan yang paling banyaknya mungkin berapa? 40.000. Antara 24.000 sampai 40.000. Itu jumlah kaum muslimin. Tapi tahu nggak jumlah kaum Romawinya berapa, Pak? Berapa? 100? Berapa?
100 ribu? 100 berapa, Pak? Jangan malu-malu, berapa? 100 dapat 20 ribu, lebih sedikit dong kalau gitu. Ya? Pak, jumlah orang-orang Romawinya dikatakan antara 240 ribu sampai 400 ribu orang, Pak. Masya Allah, itu berapa kali lipat tuh, Pak? Ya, 10 kali lipat. Itu orang udah geri aja tuh denger, Pak. Ya, antara 24 ribu melawan, anggap tadi jumlah paling sedikit-sedikitnya 24 ribu melawan berapa tadi? 240 ribu, 10 kali lipat. Tapi yang kerennya di sini, Pak, ada percakapan yang menarik, ada peristiwa yang menarik yang dilakukan oleh siapa? Zubair bin Awam. Ya, ini kan biasanya kita, Pak, ketika ketemu dengan pasukan yang begitu besarnya gimana, Pak? Jiper, bahasanya kan gitu ya. Ya, ketakutan tuh kan itu sore itu. Tapi ada peristiwa yang lucu ketika itu apa? Para sahabat ini datang kepada Zubair bin Awam. Lalu kemudian mereka pun mengatakan kepada Zubair bin Awam, "Wahai Zubair, ya, kalau seandainya saja ya engkau mau menerobos pasukan Romawi tersebut, maka kami pasti akan mengikutimu." Masya Allah, kata para sahabat yang lainnya. Tapi apa kata Zubair bin Awam? Ya, kalian gak bakal kuat, kata Zubair bin Awam. Kalian gak bakal kuat dan kalian tidak akan pernah bisa mengikutiku. Kata mereka, enggak, kami kuat dan kami bisa mengikutinya. Kata mereka. Masya Allah, Pak ya. Oke, pada itu kata Zubair bin Awam. Pak, yang lebih dahsyatnya lagi bahkan Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwasanya apa? Pada waktu itu Zubair bin Awam ketika berperang melawan siapa? Orang-orang Romawi tersebut membawa anak yang bernama siapa? Abdullah bin Zubair. Masya Allah. Ya, membawa anaknya Abdullah bin Zubair, ditaruh di kuda ya. Oh ya, Masya Allah. Tapi gak tahu, kata mungkin disebutkan waktu itu Pak. Setelah itu Pak, karena mungkin pada waktu itu diminta untuk menerobos, dikasih dulu nih, Masya Allah. Tunggu dulu, taruh dulu, jangan nih. Ya, ini berat nih kalau kayak gini ya. Sore itu, bener Pak. Ya, tadinya kan mau perang-perang gitu saja Pak ya, seperti itu. Tapi kenapa disuruh kayak gitu? Bener Pak. Pada waktu itu langsung diterobos Pak. Ya, pasukan besar Romawi tersebut langsung diterobos oleh siapa? Oleh Zubair bin Awam. Dari awalnya sampai pucuknya. Masya Allah. Diterobos babu seperti itu Pak. Ya. Yang kaum muslimin lainnya tertahan di awal. Masya Allah ya. Tertahan dia di awal. Sehingga ketika Zubair sudah hantam sama terobos sampai pucuk, ngelihat ternyata apa? Udah gak ada orang lagi, Masya Allah. Ya sudah gak ada orang Pak. Maka kemudian apa? Kembalilah Zubair bin Awam ke pasukan. Diterobos balik oleh siapa? Zubair bin Awam. Kembali lagi kepada pasukan kaum muslimin. Lalu kemudian apa? Zubair bin Awam pun tertebas satu. Masya Allah Pak. Satu tebasan di punggungnya Pak. Ya, ini kalau kata Abdullah bin Zubair pada waktu itu, dia katakan, Pak, satu tebasan tersebut, kata Abdullah bin Zubair, ketika saya masih kecil, tebasan tersebut saya main-mainin, masa pakai jari saya masuk artinya Pak. Jari itu sampai masuk ke tebasannya itu. Kata Abdullah bin Zubair. Satu tebasan, kumpul lagi nih Pak, Masya Allah. Ya, kumpul lagi. Ngomong lagi kata mereka. Terobos lagi ya Zubair, kami akan mengikutimu. Oh, terobos lagi ya Zubair. Terobos sampai pucuk, kaum muslimin tertahan di depan lagi, Masya Allah. Ya, tertahan di depan lagi. Zubair ngeliat lagi, wah, kembali lagi terobos balik oleh Zubair. Kena tebasan lagi. Jadi pada waktu itu dalam perang Yarmuk, ya, Zubair bin Awam tertebas berapa? 2 tebasan di situ. Yang kata Abdullah bin Zubair, tebasan tersebut sangat dalam sampai jariku saja bisa masuk.
Masya Allah, Pak. Dahsyat siapa? Zubair bin Awam. Ya, dahsyatnya Zubair bin Awam. Bahkan kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyiapkan Zubair bin Awam, ya, ini dalam perang Uhud tersebut apa? Untuk menghadapi pasukannya siapa? Khalid bin Walid, Pak. Ya, karena apa? Ini nih kata Rasulullah SAW, yang dikhawatirkan, yang paling ditakutkan adalah pasukan siapa? Pasukan berkudanya Khalid bin Walid. Apalagi diketahui pula Khalid bin Walid ini mempunyai kemampuan untuk berperang. Ya, kemudian apa? Disiapkan oleh Rasulullah SAW, yaitu suatu pasukan yang gagah berani. Itu bahkan disebutkan oleh sejarawan, disebutkan bahwasanya untuk menghadapi Khalid bin Walid ini disiapkan pasukan yang disebut dengan pasukan patriot, Pak. Masya Allah, ya, pasukan patriotnya kaum muslimin, atau bahasanya mungkin kaum kesatrianya kaum muslimin pada itu. Yang dipimpin oleh siapa? Zubair bin Awam. Untuk siapa? Menghadapi Khalid bin Walid. Ya, untuk menghadapi Khalid bin Walid. Itu saking siapa? Apa ininya? Zubair bin Awam. Nah, lalu kemudian itu ya. Dan di dalam perang Uhud itu juga, Pak. Masya Allah. Ya, di dalam perang Uhud itu juga. Ketika itu Rasulullah SAW melihat ada seseorang dari kaum kafir Quraisy yang mempunyai kehebatan juga dalam berperang, dan bahkan dia telah membunuh beberapa dari kaum muslimin. Itu dilihat oleh Rasulullah, terpantau. Maka kemudian Rasulullah pun memerintahkan kepada siapa? Zubair bin Awam. Masya Allah. Jadi untuk ngeberesin orang-orang kayak gini nih, ya, untuk ngeberesin orang-orang seperti ini siapa? Zubair bin Awam. Masya Allah, Pak. Benar kata Rasulullah, Zubair, hadapin tuh orang tuh. Langsung, Pak, Masya Allah, pada itu Zubair bin Awam pun langsung naik ke atas bukit. Orang itu mungkin agak sedikit berada di bawah bukit itu. Ya, mungkin di atas bukit tapi agak di bawah sedikit. Zubair langsung naik ke atas puncaknya. Nah, dari atas itu dia sambil berlari, lalu kemudian apa? Dia cekik tuh orang itu, Pak. Dia cekik orang tersebut sampai kemudian apa? Terjatuh dari bukit tersebut, berguling-guling sampai kemudian jatuh ke bawah dalam keadaan Zubair bin Awam mencekik orang tersebut. Enggak lepas, Pak. Masya Allah. Ya, enggak lepas sama sekali. Lalu kemudian apa? Orang tersebut pun mati dalam cekikan Zubair bin Awam. Masya Allah, Pak. Itu antum jatuh, selesai antum kalau jatuh. Ya, ini kayak Mas Fauzana jatuh di lapangan, udah kesakitan dia gitu ya. Ini jatuh dari atas bukit itu, Masya Allah, ya. Macam, tapi dalam keadaan apa? Keadaan tetap mencekik siapa? Musuhnya, dan musuhnya pun mati dalam keadaan tercekik. Itu dahsyat siapa, Pak? Zubair bin Awam. Tuh, lagi Masya Allah, entah saya Allah Ta'ala alam, saya lupa ini apakah di dalam perang Badar atau dalam perang Uhud juga. Ya. Bagaimana pada waktu itu, Pak, ada seseorang, ya, dari pasukan orang-orang kafir Quraisy, dia pakai baju apa? Baju besi, ya, atau zirah, ya bahasanya. Zirah apa? Besi. Yang semua tertutup, Pak. Bahkan jarinya pun tertutup. Masya Allah, Pak. Jarinya pun tertutup. Gak kelihatan apapun kecuali cuma satu. Apa? Matanya, Pak. Ya, matanya. Maka kemudian ketika itu, ya, ketika Zubair melihat orang tersebut, dan Rasulullah pun memerintahkan kepada Zubair untuk melawan orang tersebut. Segera, Pak. Masya Allah, ya, segera. Di mana orang tersebut tadi sudah menghantam beberapa kaum muslimin. Sudah menghantam beberapa kaum muslimin. Maka kemudian sama kayak tadi, Pak, dengan sergapnya pada waktu itu Zubair bin Awam langsung ngambil tombaknya, lalu kemudian menompak pas benar, Pak. Kemana? Ke arah matanya, Pak. Bukan ke arah yang lain. Mungkin kalau kena zirahnya mental, sore itu kan gitu. Ini pas benar-benar kenapa? Ke arah matanya, Pak. Mati seketika, Pak. Mati seketika. Tapi yang lebih kerennya lagi adalah apa, Pak?
Waktu Zubair bin Awam ngambil tombak tersebut, ternyata Zubair bin Awam kesusahan untuk ngambilnya, Pak. Masya Allah. Ya karena apa? Tembus sampai belakang. Dan kesusahan. Akhirnya apa? Tombaknya sampai bengkok, Pak. Saking dahsyatnya, saking kuatnya lemparan apa? Tombak dari Zubair bin Awam. Ya, Zubair bin Awam. Sama sekali lagi, ya, dalam suatu perang pada waktu itu ada musuh orang-orang kafir. Kemudian pada waktu itu bagaimana Zubair bin Awam dengan pedangnya langsung apa? Menghantam perisai, Pak. Perisai yang terbuat dari besi. Dihantam oleh Zubair dan pedangnya apa? Terbelah menjadi dua, lalu kemudian apa? Membunuh orang kafir tersebut. Sampai kaum muslimin lalu berkata, tajam bener tuh pedangnya siapa? Zubair bin Awam. Tapi kemudian apa? Dimarahin oleh Zubair. Ini bukan pedang saya yang tajam. Tapi apa? Tangan ini, kata Zubair. Ya, pedangnya sama aja kayak pedang kalian gitu, seperti itu. Tapi tangan ini yang menghantam orang kafir tersebut. Masya Allah, Pak. Ya, ini kita katakan, ya, betapa pentingnya satu orang tersebut dalam apa? Dalam apa? Peperangan. Masya Allah, dahsyat sekali. Kita lanjut, Pak, ya. Kita lanjut. Masya Allah. Jadi kita dapatkan korban pertama dari perang Uhud siapa? Tolha bin Abi Tolha. Ya, itu pemegang panjinya. Lalu kemudian apa? Dipegang lagi oleh selanjutnya dari keluarga Abduddar tadi tuh, ya, Abduddar tadi. Dipegang oleh adiknya, yaitu siapa? Utsman bin Abi Tolha al-Abdari. Pegang, sudah dipegang, ditebas lagi orang ini oleh siapa? Oleh Hamzah. Pak, ditebas sampai tangannya terputus dari punggungnya, bahkan lalu kemudian ditebas tuh apa? Dadanya sampai ke perutnya, lalu kemudian Pak terurai tuh paru-parunya, Pak. Oleh tebasan siapa? Hamzah. Dipegang lagi dari keluarganya, yaitu Abu Sa'id bin Tolha al-Abdari. Ya, seperti itu. Lalu kemudian seketika Sa'ad bin Abi Waqqas pun langsung memanah ke arah tenggorokannya, mati pula seketika. Ada yang mengatakan bahwasanya siapa? Abu Sa'id ini dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi kita katakan 3 orang pemegang bendera tersebut semuanya dibunuh oleh siapa? Oleh keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak. Yang pertama adalah Zubair bin Awam. Ya, siapa Zubair bin Awam? Sepupu Rasulullah SAW. Lalu kemudian yang kedua siapa? Hamzah. Siapa? Paman Rasulullah SAW. Lalu kemudian yang ketiga siapa? Anggaplah Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa Sa'ad bin Abi Waqqas? Pamannya Rasulullah SAW. Ini paman yang masih muda, Pak. Masya Allah, ya. Umurnya masih kecil, tapi apa? Pamannya Rasulullah SAW. Atau Ali bin Abi Thalib, yang merupakan apa? Sepupu dan juga mantunya Rasulullah SAW. 3 orang pemegang bendera tersebut, siapa tadi? Dibunuh oleh keluarga Rasulullah SAW. Lalu kemudian apa? Selanjutnya dipegang lagi tuh bendera oleh siapa? Musafi bin Abi Tolha. Lalu kemudian dibunuh lagi oleh siapa? Asim bin Sabit. Dipegang lagi oleh Kilab bin Tolha bin Abi Tolha. Dibunuh lagi oleh Zubair bin Awam. Ya, lalu kemudian dipegang lagi oleh Jalas bin Tolha bin Abi Tolha. Lalu kemudian dibunuh lagi oleh Tolha bin Ubaidillah. Sampai 10 orang dari Bani Abduddar tersebut terbunuh semuanya. Lalu kemudian apa ini? Udah habis? Belum, ya. Lalu kemudian budak dari Bani Abduddar itu yang bernama siapa? Shawwab pada itu. Dia benar-benar memperlihatkan keberaniannya, Pak. Dan juga kekuatannya. Dialah yang kemudian apa? Mengambil bendera tersebut. Tapi kemudian ketika dia mengambil bendera tersebut apa? Langsung ditebas tangannya. Terputus tangannya. Tapi hebatnya, Pak, pada itu dia dikatakan langsung tuh gak lepas tuh bendera itu. Lalu kemudian dia pelukan antara lehernya dengan pundaknya, Pak. Ya, sayang tuh, ya. Itu sayang. Keberaniannya tapi dalam dunia kekufuran. Seperti itu, ya. Lalu kemudian apa? Ditebas lagi, lalu kemudian matilah Shawwab tersebut, lalu kemudian tidak ada lagi yang memegang bendera itu.
Udah gak ada yang berani lagi, Pak. Ya. Lalu kemudian apa? Berkecamuk. Memang Pak Dok itu apa? Peperangan lebih terporos kepada mana? Kepada peperangan di arah pemegang panji nih, Pak. Pemegang Pak Panji. Walaupun di pasukan-pasukan yang lain pun juga terjadi peperangan. Tapi tadi kita katakan pusatnya di mana? Di Pak Panji ini. Lebih tepatnya. Ini habis. Berapa detik lagi? 1 menit. Sudah kalau 1 menit. Kalau saya mau melanjutkan nanti sudah beda lagi nanti pembahasannya. Nah, barakallahu fikum. Mungkin sampai sini saja dulu. Ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kemudian ya, bisa memberikan semangat kepada kita semua agar menjadi pemberani sebagaimana pemberaninya para sahabat. Keberanian Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, yang maaf ngomongnya di antara kita sekarang ini benar-benar seperti menjadi orang yang begitu pengecutnya, begitu penakutnya. Bahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja begitu penakutnya. Maka kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keberanian kepada kita dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam perdagangan kita, dalam muamalah kita, dalam ibadah kita, dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Allah berikan keberanian kepada kita sebagaimana keberanian para sahabat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang bertakwa, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua dalam surga Firdaus a'la. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dan baca doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.